Dulu itu di Jawa ya, kalau ibu-ibu ada anak menangis ditembangkan. Lale 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 kong, anakku ojo bisa nangis. Ya, salah satunya itu. Dan tentu saja setiap ibu punya cara masing-masing. Nggak perlu kursus untuk itu, tapi asik gitu. Itu di Jawa. Nah, kemudian bapak-bapak kalau lagi membaca sawah dengan kerbau atau sapi itu, ya, sambil nembang, uro-uro namanya. Dan itu tidak ada pakemnya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kadang-kadang cuma la 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 la, yo yo, her gitu. Jo itu artinya ngiwo, diajak sapinya belok ke kiri, atau kalau her itu nyuruh sapi untuk belok ke kanan dengan kode tembang. Itu di Jawa ya. Di Kalimantan Selatan ternyata juga ada bentuk seperti itu, bahkan bercerita, namanya Mbak Andi Andi ya. Ada tokoh Bung Sukaling ya, salah satu gitu ya. Kemudian kisahnya bermacam-macam ya. Kisah itu sebetulnya diadopsi dari kisah Panji dari Kediri, yang kemudian kisah Panji itu menyebar di banyak negara di Asia Tenggara ya, bahkan sampai Thailand, sampai Filipina. Kemudian setiap daerah itu ternyata mewujud dalam bentuk kesenian yang berbeda-beda. Nah, salah satunya melalui andi-andi itu. Ibu-ibu kalau di Meratu sana ya, kalau lagi memanen, mengatam, ya ibu-ibu itu berbaris, dan biasanya yang paling tua itu di tengah bercerita, tapi disenandungkan, dinyanyikan. Asik sekali, membuat hidup itu lebih nikmat gitu. Nah, sekarang hal-hal kayak gitu semakin jarang dan akan semakin hilang. Sekarang kalau ibu-ibu punya anak mungkin cukup pakai HP ya, yang menghibur HP. Nah, hubungan antar manusia itu menjadi berkurang ya. Oleh karena itu saya kira ini perlu dihidupkan. Saya ini ya, semacam ingin ada semacam bentuknya bermacam-macam. Intinya adalah membuat seni yang sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Yang jelas seni sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pembentukan estetika ya, mengenalkan tentang keindahan lewat suara, lewat gerak kepada anak, kepada banyak orang. Kemudian bagaimana melalui seni itu, misalnya kalau membuat seni yang bercerita itu, selain pesan-pesan moral itu disampaikan juga. Nah, kalau andi-andi itu ceritanya kan tentang orang sakti, kada bahuma. Nah, misalnya saya kira anak-anak sekarang mungkin kurang tertarik atau merasa berjarak dengan cerita itu, sehingga penting untuk membuat cerita-cerita baru yang aktual dan kontekstual, sesuaikan dengan lingkungan ya. Kalau kita hidup di rawa tentu perlu cerita-cerita tentang air, tentang rawa, tentang pohon apa, binatang apa yang itu penting, perlu dilindungi, bisa dibuatkan ceritanya ya, tentang pohon kariwaya yang berhantu misalnya. Tujuannya sebetulnya adalah supaya pohon itu tidak ditebang, kemudian dan pohon itu sangat bernaung, tempat kita berlindung ya. Pohon kariwaya, pohon kasturi misalnya. Kasturi itu juga sekarang semakin lama, padahal pohonnya besar sekali, sangat rindang, buahnya juga sangat, bahkan disebutkan di dalam surga ya. Nah, ini kan saya kira perlu, untuk mengenalkan semua itu perlu sarana lewat seni. Salah satunya bersenandung kisah, yang saya ingin berharap ya banyak orang yang melakukan itu, membuat menyanyi di mana-mana tanpa harus ikut kursus. Jadi yang sederhana tapi menarik, asik. Nah, ini kan diperlukan satu kesadaran bersama. Kemudian memang saya kira tahap awal perlu ada pihak-pihak yang turut mendorong. Saya berharap seperti itu, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan bisa ikut membantu. Hampir semua kesenian tradisi itu
terancam. Itu menunjukkan gagalnya pendidikan formal. Kenapa pendidikan formal? Namanya pendidikan formal itu kan pendidikan yang diwajibkan, semua orang sekolah dan bayar, atau kalau tidak bayar dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu tentu pendidikan itu harus memberikan manfaat, kemudian juga termasuk menjaga kebudayaan, menjaga kesenian. Oleh karena itu ya satu-satunya cara untuk menghidupkan seni-seni yang sederhana itu adalah melalui pendidikan formal. Jadi kita perlu semacam merombak kurikulum, perlu bagaimana seni khususnya, kesenian itu tidak harus ada gitar, tidak harus ada panggung, seperti bersenandung kisah tadi, bisa dimanapun, nggak perlu alat apapun, cukup modalnya bersuara, bersenandung dan nikmat bercerita. Di sini sudah ada syair, itu juga tanpa alat dan asik. Kemudian kalau Madian harus pakai terbang ya. Nah, saya berharap seni-seni yang sederhana itu, kalau yang lewat senandung ya, apa yang saya beri nama senandung kisah ini perlu dihidupkan. Kemudian kalau tari-tarian ya mungkin nanti perlu dihidupkan tari-tarian yang intinya sederhana tapi asik. Dengan seni itu membuat orang berkumpul, rukun, damai, bersenang-senang ya, dan kemudian setelah berkumpul bersenang-senang itu membuat kehidupan lebih baik.